Bapak Ibu data diri saya? Baru muncul, Pak. Sudah muncul, Pak. Sudah ya? Sudah, Pak. Ya, baik Bapak Ibu, ini data diri saya Bapak Ibu, nama Pangarswa Juliat Moko, saya dari Kota Surakarta, Bapak Ibu, Kota Solo, sebagai pengawas SMK di cabang Dinas Wilayah 7, Dinas Pendidikan. Selain jadi pengawas, saya juga trainer dari Microsoft, ya Microsoft Innovative Educator Expert, ya trainer dari Microsoft. Kemudian beberapa kegiatan lomba pernah saya ikuti, Bapak Ibu. Ini nomor HP, saya juga sudah tergabung di grup ini ya Bu, grup pelatihan di sana. Silakan Bapak Ibu nanti jika ada yang ingin ditanyakan terkait dengan Office 365, nanti silakan Bapak Ibu bisa menghubungi saya melalui nomor HP ini Bapak Ibu. Nah, pada kesempatan ini Bapak Ibu, ya pada kesempatan yang berbahagia ini nanti kami akan menyampaikan Bapak Ibu terkait dengan materi Office 365. Jadi kemarin Bapak Ibu sudah kita minta Bapak Ibu untuk login ya, akun sudah kita berikan sebelumnya lewat Pak Nur Sito. Kemudian Bapak Ibu sudah login. Harapannya hari ini Bapak Ibu, hari ini kita akan praktek menggunakan salah satu aplikasi di Office 365. Nah, pada pertemuan yang lalu di gelombang 1 kita ajarkan Kaizen, tapi di gelombang kedua saya ajarkan materi yang lain berbeda. Jadi materi yang ajarkan di gelombang kedua ini nanti adalah membuat presentasi interaktif online, ya presentasi interaktif online, storytelling begitu dengan menggunakan Sway, ya dengan menggunakan Sway yang dikombinasikan dengan kuis online. Nah, nanti bisa digunakan Bapak Ibu dalam masa pandemi COVID-19 ini Bapak Ibu digunakan untuk pembelajaran kepada siswa, ya. Jadi ada materi pelajarannya, di bawahnya itu ada kemudian ada asesmennya dalam satu materi pembelajaran yang utuh begitu disampaikan dan nanti bisa di-share lewat WA anak, ya bisa di-share lewat WA anak, WA tua ataupun nanti WA-nya orang tua ya Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu sudah siap untuk menerima materi? Semua sudah login ke Office 365? Pak, sudah. Semua sudah login? Ya. Sudah Pak. Kita akan praktek Bapak Ibu. Jadi nanti yang menggunakan laptopnya untuk Zoom ini juga praktek, nanti Zoom-nya bisa diminimize atau nanti berbagi layar juga bisa ya Bapak Ibu. Jadi nanti yang di laptopnya itu penuh dengan tampilan Zoom, itu nanti bisa minimize, caranya diklik sebelah kiri atas itu ada di keyboard kita ada tombol escape, itu diklik aja tombol escape-nya, kemudian di-minimize, dikecilkan zoom-nya sehingga Bapak Ibu nanti bisa buka browser untuk buka yang Office 365. Ya, silakan Bapak Ibu buka dulu Office 365-nya, aplikasi Office 365-nya dengan cara seperti kemarin ketika login. Jadi buka browser, masuk ke office.com, masukkan akun dan password yang baru sehingga aplikasinya nanti muncul di sana. Kalau yang pakai HP Zoom-nya pakai HP ya, tapi kalau untuk prakteknya jangan pakai HP Bapak Ibu karena nanti tampilannya kecil sehingga Bapak Ibu akan kesulitan kalau prakteknya pakai HP. Jadi prakteknya tetap pakai laptop, kalau Zoom-nya mau pakai HP silakan, tapi prakteknya tetap pakai laptop ya, karena nanti lebih mudah pakai laptop. Ya, silakan Bapak Ibu untuk membuka dulu aplikasi Office 365-nya di laptop. Apakah sudah terbuka semua? Ini sudah terbuka semua aplikasi Office 365-nya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah semua ya? Baik. Ya, baik Bapak Ibu, apakah tampilan di aplikasi Office 365 dari saya sudah muncul Bapak Ibu di layar? Sudah Pak, sudah. Sudah ya. Sudah Pak. Ya, Sudah. pastikan semua sudah login ke Office 365 ya Bapak Ibu ya. Semua sudah login ke Office 365. Iya. Dan sudah terbuka aplikasi ini seperti saya di masing-masing laptop.
Ada yang masih kesulitan login-nya? Tidak bisa ganti password misalnya? Nah, tidak ada ya. Baik, Bapak Ibu, sebelum saya mulai materi, sambil mungkin menunggu yang lain ya, sambil menunggu yang lain untuk masuk, Bapak Ibu di sini di Office 365 itu di Office 365 itu ada banyak aplikasi Bapak Ibu. Ada banyak aplikasi yang bisa kita gunakan untuk kegiatan pembelajaran ya secara online. Ya, aplikasi-aplikasi ini nanti Bapak Ibu ya kita bisa perdalam ya, kita bisa, kita bisa gunakan nanti dalam kegiatan pembelajaran kita secara online maupun nanti secara blended online. Jadi Bapak Ibu kemungkinan nanti kalau sudah ini kan masih masa belajar di rumah, jadi kita pembelajarannya online. Ya, nanti kalau sudah masuk pun kita sudah mulai mungkin dengan blended online. Jadi mulai dikenalkan pembelajaran blended ya. Jadi penggabungan antara konvensional tatap muka dengan pembelajaran online. Di mana nanti pembelajaran yang online itu akan memberikan siswa itu pengalaman yang lebih bagaimana mereka mencari pengetahuannya dari luar tidak hanya dari proses tatap muka. Jadi kalau kita mengambil filosofi dari Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, ya tokoh pendidikan, bahwa Ki Hajar Dewantara itu menyampaikan bahwa pembelajaran itu hendaknya pembelajaran 3 dinding. Ya, 3 dinding. Artinya apa? Ada satu dinding, ya, satu dinding itu yang terbuka, sehingga kerawala anak, wawasan anak itu terbuka, tidak tersekat oleh dinding-dinding yang ada. Jadi kalau selama ini pembelajaran Anda kan tersekat dengan materi yang diberikan oleh guru. Ya, tersekat dengan materi yang diberikan oleh guru. Jadi cakrawala anak ya hanya sekitar terkait dengan apa yang diberikan oleh guru. Nah, sekarang eranya sudah berbeda Bapak Ibu. Keterbukaan informasi itu memungkinkan anak untuk mencari cakrawala ilmu sendiri. Sehingga pola pembelajarannya tadi, pembelajaran dengan pola 3 dinding. Ya, jadi ada satu dinding itu yang terbuka sehingga mereka bisa melihat lingkungan di luar, bisa belajar dari lingkungan, belajar dari materi yang tidak ada diajarkan di dalam kelas oleh guru-gurunya. Nah, nanti dengan blended learning ini itu bisa Bapak Ibu ya. Jadi Bapak Ibu tatap muka tetap kalau nanti sudah mulai normal ya, tatap muka tetap penting, tetapi online ini juga sangat penting supaya anak menambah wawasan nanti belajar dari lingkungan luar. Itu sangat penting sekali Bapak Ibu. Nah, di Office 365 ini Bapak Ibu menyediakan sangat lengkap sekali aplikasi menyediakan untuk kegiatan pembelajaran. Dan itu diberikan juga secara free ya dari Microsoft. Jadi Bapak Ibu untuk mendapatkan akun Office 365 ini nanti sekolah-sekolah itu akan bisa diberikan secara free dengan hanya satu syarat saja Bapak Ibu. Jadi kalau ada sekolah-sekolah Bapak Ibu ya ingin mendapatkan akun Office 365, bisa membuat akun Office 365 secara free gratis, syaratnya cuma satu Bapak Ibu. Sekolah mempunyai web sekolah dengan domain SCH ID. Atau kalau perguruan tinggi yang mempunyai domain ac.id, academic.id. Kalau sekolah SCH ID. Nah, itu nanti sekolah akan bisa deploy untuk mendapatkan akun gratis untuk sejumlah guru, sejumlah siswa, sehingga semua aplikasi Office 365 ini bisa dijalankan dalam pembelajaran digital. Nah, karena keterbatasan waktu Bapak Ibu, untuk saya sampaikan ini tidak mungkin saya bisa menyampaikan seluruh materi ini Bapak Ibu. Saya akan ambil satu materi Bapak Ibu, yaitu terkait dengan kalau pertemuan kemarin saya mengambil Kaizala, pertemuan ini saya ambil beda lagi Bapak Ibu supaya nanti ada perbedaan begitu. Aplikasi yang memang sangat banyak, saya ambilkan di sini adalah Sway, nanti digabungkan dengan form quiz. Nah, materi yang lain, Bapak Ibu, nanti akan bisa kita bedah. Ini Pak Nursito juga sudah membuat sebuah program pelatihan Patan Office 365. Secara lengkap akan kita sampaikan Bapak Ibu selama 4 hari, Bapak Ibu. Materi pelatihannya lengkap akan kita kumpas tuntas semua aplikasi yang di sini sampai Bapak Ibu bisa menggunakannya. Nah, nanti di bulan Juni, Pak Nursito ya, di bulan Juni. Nah, nanti secara lengkapnya di situ. Nah, di sini karena ini bagian dari kegiatan ya kita ambil karena kita hanya satu sesi Bapak Ibu,
Nah, kita tidak sampaikan seluruh aplikasi ini secara lengkap, makanya saya pilih Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang sudah punya akun Office 365, Bapak Ibu juga punya keuntungan. Yang pertama, keuntungannya bisa menggunakan aplikasi. Yang kedua, Bapak Ibu mendapatkan cloud storage, ruang penyimpanan di awan sejumlah 5 tera. Jadi Bapak Ibu kalau Bapak Ibu punya akun Google ya, punya akun Google itu kan mengenal namanya Google Drive dengan kapasitas penyimpanan sama ya cloud storage, tapi kapasitas penyimpanannya adalah 15. Ibu storage juga diberikan cloud storage namanya OneDrive, kapasitasnya mencapai tera atau 5.000 giga. Nah, ini bisa dimanfaat Bapak Ibu untuk menyimpan data-data, dokumen-dokumen pembelajaran Bapak Ibu bisa disimpan di sini. Jadi suatu saat ketika butuh tinggal masuk aja ke OneDrive online ya, Bapak Ibu bisa dibuka juga lewat HP, tinggal diunduh. Keuntungannya adalah misalnya menyimpan data ya, kemudian setahun kemudian data ini itu ingin dibuka, nah nanti Bapak Ibu tinggal buka aja lewat akun Office 365-nya, masuk ke sana. Kalau mungkin disimpan di device yang mungkin disimpan di laptop, mungkin disimpan di flash disk, ada kemungkinan flash disk laptop bisa Bapak Ibu ya bisa kena virus dan sebagainya. Tapi kalau disimpan di OneDrive, kapanpun, dimanapun kita akan buka data itu, kita bisa. Walaupun kita tidak bawa laptop, bawanya hanya HP ya, maka nanti kita bisa pasang OneDrive ini di HP sehingga data-data kita bisa dibuka. Keuntungannya juga kita punya OneDrive ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu sering punya keluhan kaitan dengan penyimpanan ya, penyimpanan penuh di HP penuh misalnya atau di laptop penuh, Bapak Ibu bisa ini pas kalau di HP ya ruang penyimpanan penuh misalnya kalau harus install sesuatu ruang penyimpanan harus ada yang dihapus. Nah, itu Bapak Ibu bisa pasang OneDrive-nya di HP, di-download, diinstal ya lewat Play Store, kemudian masuk pakai akun Office 365-nya. Nah, di setting di sana Bapak Ibu bisa men-setting bahwa gambar-gambar itu yang dikirimkan ke HP kita otomatis akan terdownload ke OneDrive itu bisa. Jadi tidak menyimpan nanti tidak tersimpan di HP. Jadi otomatis akan tersimpan di OneDrive. Nah, kalau tersimpan di OneDrive tidak membebani HP karena akan di cloud. Kemudian ada banyak lagi materi. Nah, saya akan langsung Bapak Ibu langsung masuk ke materi. Yang pertama, Bapak Ibu akan saya ajarkan dulu membuat kuis online, ya, membuat kuis online. Silakan Bapak Ibu nanti klik form, ya, klik form, ya, akan diklik form, ya, dipilih yang form, ya, form. Sudah siap membuka form, Bapak Ibu? Sudah. Sudah bisa membuka Sudah, form Pak. ya? Ya. Apa yang muncul, Bapak Ibu? Create Apa yang a muncul? new form. Nah, di situ kalau ada notifikasi, disilang saja, Bapak Ibu. Disilang dulu, disilang. Kalau ada notifikasi gambar itu create new form itu disilang saja. Oke, Pak, Sehingga udah. Bapak Ibu, ya, nanti akan ada tampilan muncul new form sama new quiz. Oh iya, iya, Ada Pak. tampilan new form sama Ya, new betul, quiz. Pak. Ya. Nah, baik Bapak Ibu. Nah, form ini fungsinya sama seperti Google Form itu Bapak Ibu untuk membuat angket, untuk membuat kuis sama ya. Jadi kita membuat angket kalau pakai new form, kita bisa membuat kuis assessment kalau pakai new quiz atau kuis baru. Nah, sekarang kita akan ajarkan bikin kuis Bapak Ibu ya. Kalau angket saya kira Bapak Ibu nanti sudah bisa menggunakan, tinggal dicoba-coba ya, sama seperti Google Form. Sekarang akan saya ajarkan untuk membuat kuis. Jadi Bapak Ibu silahkan klik yang new quiz, pastikan yang klik yang new quiz atau kuis baru. Diklik ya yang new quiz atau kuis baru. Jangan yang angket ya. Sudah Bapak Ibu? Sudah. Ya, Pak. Nah, baik. Bapak Ibu, yang pertama diminta apa Bapak Ibu? Membuat judul ya. Ya. Untitled form. Nah, silakan pilih judulnya. Saya misalnya ini latihan
ya, latihan soal bangun ruang misalnya saya. Bapak Ibu silakan sesuai dengan mapelnya masing-masing. Ya, SMK ABCD. Sudah memberi judul? Sudah. Ya. Kemudian judul sudah. Nah, kita bisa memberi Bapak Ibu memberi nanti logo, ya, logo atau gambar pada judul. Silakan diklik di samping kanan itu kan ada di judul ya, samping kanan itu ada kode hijau warnanya. Kalau kita arahkan kursornya ada insert picture atau sisipkan gambar. Muncul Bapak Ibu? Muncul, Pak. Ya, tinggal kita klik ya, silakan klik. Nah, kita bisa pilih gambarnya itu dari pencarian online di Bing namanya, kalau di Microsoft namanya Bing, atau kita bisa mencari di OneDrive kalau kita pernah upload di OneDrive, atau di laptop kita yang dengan cara unggah atau upload. Nah, sekarang saya akan mencari gambar saja di Bing ya. Nah, di Bing ini ada kotak untuk pencarian. Kita ketikkan kata kuncinya ya. Misalnya saya ingin cari gambar bangun ruang, misalnya apa yang muncul. Nah, ini ada banyak bangun ruang. Nah, di sini muncul ada banyak bangun ruang, Bapak Ibu. Nah, ya kita bisa ambil, ataupun kalau kita ingin mencari misalnya gambar Tutwuri misalnya, agak logo sekolah ya, Tutwuri. Nah, misalnya gini, kita bisa pilih ya. Caranya nanti kita pilih salah satu gambar, kemudian klik tambahkan atau add. Atau kalau Bapak Ibu ingin menambahkan logo sekolah juga bisa, tapi caranya dengan cara upload ya atau unggah. Nanti kalau kita klik unggah, Bapak Ibu nanti akan bisa masuk ke ini, Bapak Ibu akan bisa masuk ke ruang penyimpanan yang ada di laptop. Nah, saya misalnya yang di sini itu Turi. Saya klik gambarnya, kemudian tambahkan. Nah, secara otomatis nanti gambar itu akan berpindah di samping kiri dari judul. Menambahkan judul sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sama gambarnya muncul? Ya, sudah, Pak. Ya, saya lanjut. Kalau sudah, nah di bawahnya itu ada enter description, masukkan description. Nah, biasanya kalau kita bikin soal, Bapak Ibu, kalau kita bikin soal itu kan ada petunjuk pengerjaan ya. Ada petunjuk pengerjaan. Nah, kita bisa tuliskan di situ, petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan. Ya, titik 2 di enter. 1 misalnya. Tulis identitas siswa, ya identitas siswa dengan benar. Nah, 2, berdoa sebelum mengerjakan soal. Nah, lanjut lagi. 3, kerjakan semua soal dengan, misalnya ini soalnya pilihan semua, boleh memilih ya jawaban yang benar untuk soal pilihan ganda misalnya. Oh, nanti tulis jawaban
Ya, dan tulis jawaban untuk soal Korean. Nah, misalnya. Misalnya itu ya petunjuk pengerjaannya. Petunjuk pengerjaan sudah Bapak Ibu? Menuliskan petunjuk pengerjaannya sudah? Sudah. Sudah, Pak. Sudah. Ya. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita mulai ya menambahkan pertanyaan. Pertama, kita perlu menambahkan identitas dulu ya, identitas anak yang akan mengerjakan. Karena ini penting, kalau tidak ada identitas, tidak tahu siapa yang mengerjakan. Maka nanti kita klik tambah baru, add new, klik yang tambah itu add new. Nah, pertama kita tanya nama. Kalau tanya nama, berarti kita pakai jawabannya choice atau text, pilihan atau teks. Kalau nama. Kalau kita tanya nama berarti pakai teks ya, berarti kita pilih yang teks. Pilih yang teks. Nah, nama siswa. Nah, begitu. Ya, pertanyaannya nama siswa. Kemudian di sini ada masukan jawaban Anda. Ini tidak nanti untuk tempat memasukkan anak. Tambahkan jawaban ini tidak usah karena ini tidak ada kunci ya, karena nama siswa kan belum ke soal ya, jadi tidak perlu kita tambahkan kunci. Poin juga di copy Bapak Ibu. Kemudian di sini, nah harus diisi atau strict query. Nah, nama penting tidak Bapak Ibu? Harus diisi tidak nama? Harus. Makanya di sini harus aktifkan, harus diisinya. Diaktifkan harus diisinya. Sudah Bapak Ibu? Sudah ya? Kita nama sudah. Kemudian kita tambah pertanyaan kedua. Biasanya kita tanya apa Bapak Ibu? Kelas begitu ya? Tanya kelas ya. Nah, kelas ya kita bisa pakai choice, bisa pakai teks. Nah, kalau pakai choice berarti kita menyediakan kelas-kelasnya. Kalau pakai tag mereka tulis sendiri. Misalnya kita pakai choice saja karena kelasnya kan mungkin terbatas tidak banyak ya. Misalnya kita pakai choice, pilihan ya. Kita pilih kelas. Ya, kelas misalnya. Nah, kita sediakan di sini kelasnya aja misalnya itu kelas 10. 1, ada lagi kelas 10-2 misalnya untuk A, B, C ya, 10-2, tambah option lagi 10-3, sesuai dengan Bapak Ibu kalau ada yang IPA, IPA 1, IPA 2, IPA 3, dan sebagainya silakan. 10-4 sampai 10-5 misalnya. Oke, kelas. Jadi anak nanti langsung memilih dia kelas berapa. Sudah, kelas, kita lanjut. Ini bisa kita kecil ya. Kita lanjut. Ya, harus diisi tetap, poinnya tidak usah, kuncinya tidak usah. Kemudian kalau setelah kelas, apa yang ditanyakan? Persen nomor. Setelah kelas, kita kan biasa tanya apa identitasnya? Nomor persensi ya. Nah, kalau tanya nomor persensi, berarti kita pakai choice atau teks? Teks. Nah, pakai teks. Ya, nomor absen itu ya, atau nomor persensi. Nomor persensi. Nanti anak biar ngisi sendiri. Persensi. Oke, nomor persensi. Udah. Jadi nomor 1 sampai 3 itu isinya identitas.
Nah, sudah? Identitas sudah, Bapak Ibu? Identitas sudah? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, sekarang kita mulai ke pertanyaan. Nah, kita bisa tambahkan. Nah, tambahkan baru ya. Kita akan pilih pertanyaan bentuk urean atau bentuk choice pilihan. Nah, saya pakai pilihan dulu. Saya pakai pilihan. Karena saya tadi pertanyaannya kait dengan latihan soal bangun ruang, ya bangun ruang, maka nanti di sini pertanyaannya saya terkait dengan bangun ruang. Nanti Bapak Ibu sesuai dengan mapelnya masing-masing. Nah, di sini Bapak Ibu, cuma di form kuis ini Bapak Ibu, bahwa penomoran itu default. Jadi sudah bawaan dari sana. Kalau nomor 1, 2, 3 dipakai untuk identitas, maka nomor 4 itu otomatis soalnya akan jadi nomor 4. Tidak bisa kita mulai jadi nomor 1, karena itu bawaan. Ya, itu bawaan dari aplikasinya. Jadi tidak masalah. Tadi pertanyaannya mulai dari nomor 4. Jadi kalau kita nanti bikin, misalnya bikin 10 pertanyaan, berarti nanti sampai dengan nomor 4 sampai dengan nomor 13 begitu. Ya, nomor 4 sampai nomor 13. Nah, oke, kita pertanyaan, kita tinggal ketik saja pertanyaannya Bapak Ibu. Ya, misalnya berikut termasuk ya bangun ruang, ya, bangun ruang kecuali, ya, misalnya ya titik-titik. Pertanyaan saya, berikut termasuk bangun ruang kecuali. Nah, saya ini balok, kasihkan di jawabannya, pilihannya, opsinya. Kemudian ada kubus, kemudian ada lingkaran, misalnya ada saya belah ketupat, kemudian satu lagi limas. Nah, itu termasuk bangun kecuali, nah, misalnya ini. Nah, kita sudah menuliskan pilihan. Jadi untuk menuliskan pilihan juga tidak usah dikasih option A, B, C, D, Bapak Ibu. Nanti di pilihan ini akan kita acak. Jadi kalau Bapak Ibu nanti memberi option A, B, C, D di pilihan itu di depannya, nanti kalau kita acak, A, B, C, D-nya itu juga akan ikut teracak. Jadi jadinya agak kelihatan lucu begitu Bapak Ibu nanti. Menuliskan option jawaban dan sudah Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Ya, sekarang memberi kunci ya. Bagaimana memberi kunci? Caranya memberi kunci, kita arahkan ya kursor kita pada jawaban yang benar, itu ya. Kemudian akan muncul tanda apa, Bapak? Centang ya, akan muncul tanda centang. Centangnya diklik. Nah, kalau centangnya diklik itu sebagai jawaban yang benar, kuncinya. Menuliskan jawaban benar sudah bisa? Sudah, Pak. Kemudian jawaban kunci sudah. Nah, sekarang kita kasih poin. Di bawah itu ada poin, silakan Bapak Ibu beri poin. Jika jawabannya benar, poinnya berapa? Misalnya saya kasih poin 20. Nah, saya akan bikin soal 5 saja Bapak Ibu. Jadi totalnya poinnya 100. Kita latihannya bikin 5 saja ya. Bikin 5 soal saja biar cepat. Nanti Bapak Ibu bisa menambah lagi. Yang penting Bapak Ibu bisa. Memberi poin sudah? Bagaimana Bapak Ibu memberi poin bisa? Sudah. Sudah, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Nah, Ya. Pak, pelan-pelan, Pak. Pelan-pelan, Pak. Ini karena di minimize, jadi tidak kelihatan menunya, Pak. Oh, ya. Ya, agak kesulitan mencari karena dibagi dua layar ini batang rollnya tidak ketemu. Ya. Terima kasih, Pak. Ya, kita tunggu, kita tunggu.
untuk tanda baca pertanyaan itu kita beri sendiri ya, Pak? Untuk apa, Pak? Tanda baca pertanyaan, contohnya sebutkan apa, tulislah gitu. Iya, ditulis sendiri di pertanyaannya. Nah, kita kasih sendiri gitu ya? Iya. Oh iya, iya Pak. Enak pakai HP berarti ini. Apanya, Pak? Berarti enak pakai HP ini Pak, 2 layar langsung ini. Kalau bisa Zoom-nya yang pakai HP, Pak. Zoom-nya pakai HP, prakteknya pakai laptop. Iya, Zoom-nya pakai HP nih. Bisa pakai laptop. Zoom-nya pakai HP, kemudian untuk prakteknya, Office-nya itu pakai laptop. Iya, Pak, ya. Ya. Pak, bisa Enak. diulang cara nambah jawaban yang benar tadi, Pak? Arahkan kursor pada jawabannya ya, kemudian kan nanti ada muncul tanda centang, itu centangnya diklik. Muncul enggak centangnya? Nggak ada, Pak. Kalau nggak ada, berarti Ibu salah milih form. Tadi bukan kuis, tapi form. Salah pilih. Ada poinnya enggak? Di soal itu ada poin enggak? Di bagian bawah ada tulisan poin enggak? Nggak ada, Pak. Salah Berarti ini ya, Pak ya? salah klik. Kuis baru Klik berarti aja ya, Pak lagi. ya? Di kiri atas itu ada tulisan form. Di kiri atas ada tulisan form. Diklik ulang, kemudian pilih yang kuis. Kuis baru ya, Pak? Ya, kuis baru. New quiz. Ulang aja ya Pak. Ini kuisnya juga berubah yang tadi nih. Ya, diulang saja. New quiz dari judul sampai ini tadi, identitas. Saya tunggu dulu. Karena hilang petunjuknya. Ini yang kuis ya Pak ya? Quiz ya, new quiz. Kuis. New quiz. Ya. Kalau saya pertanyaannya gunain gambar ini bisa ya ternyata Pak ya, upload gambar ya? Oh bisa, upload gambar juga bisa. Kita nanti yang Ya. yang nomor 2, upload gambar. Contoh soal nomor 2. Upload video juga bisa pertanyaannya. Ya, ini bisa ada pilihannya nih. Ya. Jadi nanti Bapak Ibu, untuk pertanyaan nanti kalau Bapak Ibu misalnya mengajar eksak gitu ya, ada equation, yang matematika, fisika, kimia, kemudian ada yang mengajar agama, misalnya ada bahasa Arab begitu. Jadi misalnya kalau Bapak Ibu sudah punya ini ya, sudah punya bank soal begitu, nanti soal-soal yang equation itu bisa Bapak Ibu nanti jadikan gambar dulu dengan pakai snipping tool ya, atau print screen itu kan ada fasilitas di laptop ya untuk menjadikan gambar ya, file itu jadi gambar, nanti kalau sudah jadi gambar bisa diupload, jadi dalam bentuk gambar nanti soalnya, supaya tidak kesulitan dalam mengetikkan equation. Kalau di sini kan kita ngetik equation bisa, tapi agak sulit Bapak Ibu. Ya, agak sulit, sehingga kalau kita jadikan gambar lebih mudah karena tinggal upload gambar. Nah, Bapak Ibu, tadi yang sudah, nah ini kan kita sudah bikin soal, kemudian sudah ada pilihannya, sudah ada kuncinya, sudah ada poinnya. Nah, sekarang kalau kita ingin mengacak option ya, supaya optionnya nanti tampil di anak itu berbeda-beda urutannya, kita ke titik 3 ya, di samping refer itu ada titik 3, kita klik titik 3-nya di bawah soal ya, di bawah soal itu kan ada titik 3, kita klik titik 3-nya, kemudian klik yang atas sendiri, acak opsi atau shuffle option. Nah, kalau kita klik nanti acak opsinya, ada centangannya begitu, berarti yang muncul di anak nanti tampilan pilihannya ini akan teracak. Akan teracak, urutan pilihan jawabannya teracak. Tidak sama masing-masing anak. Itu pengaturan shuffle option-nya per soal ya Pak, bukan sekaligus apa gimana? Per soal nanti biasanya udah include di bawahnya include. Oh, gitu. Biasanya.
Ya, sudah Pak. Untuk soal pertama, kita tambahkan soal berikutnya. Ya, tambah soal baru masih ke choice, tapi saya akan menggunakan gambar. Coba upload gambar ya. Saya klik di sisipkan media, insert media ini saya klik. Nah, saya pilih gambar. Nah, saya mencari di sini misalnya ya. Nah, saya tambahkan gambar nanti akan ada di samping. Bagaimana Bapak Ibu menambahkan gambar sudah? Untuk soal? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Nah, nanti bisa Bapak Ibu tinggal memberikan ininya ya, pertanyaannya. Saya tanya, ya banyak sisi bangun ruang tersebut adalah, ya, tanya ya, ada jawabannya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kita kasih kunci lagi, ya kita kasih kuncinya. Kasih poinnya, kita lihat acak opsinya otomatis teracak Bapak Ibu, otomatis tercentang acak opsinya. Kalau sudah, kita bisa tambahkan pertanyaan berikutnya ya. Kita besarkan lagi, ini agak besar. Coba kita pertanyaan yang ada video. Kalau video berarti kita harus menempelkan URL ya dari YouTube. Ya, kalau kita mau ngambil video Bapak Ibu, berarti Bapak Ibu harus buka YouTube, kemudian linknya dimasukkan di sini, ditambahkan. Jadi kalau ingin mencari kaitannya dengan soal-soal yang ada videonya, yaitu soal yang ada videonya.
Bapak Ibu juga bisa copy paste ya, bisa copy paste soal-soal yang ada di mungkin Bapak Ibu sudah punya dokumen ya, dokumen soal bisa copy paste di sini, tapi copy pastenya baru satu-satu Bapak Ibu, tidak bisa langsung semua copy paste ke dalam bentuk form. Aku pakai iki. Eh? Lah aku cek tas metu kok iya. Melaku sama aku kok. Melaku. Wah, aku tahu suaranya ndi. Sudah jadi berapa soal Bapak Ibu? Sudah jadi berapa soal? 7, Pak. Berapa? 7. 7 ya. Baru 4 Jawaban singkat Bapak Ibu. Jadi saya pakai teks ya, yang teks jawaban singkat misalnya banyak bidang sisi dari box adalah. Nah, titik ini nanti akan menjawab banyak bidang sisi dari balok ada titik. Nah, nanti memberi kunci, bisa juga tidak memberi kunci. Kalau jawabannya singkat, jawabannya pasti Bapak Ibu, seperti matematika ini jawabannya pasti, jawabannya kuncinya 6. Ya. Misalnya bidang sisi kan ada 6. Anak klik 6. Kita bisa kasih kunci, tapi kalau kunci, kalau anak huruf saja itu nanti akan dianggap salah karena ini sistem. Nah, makanya
agak panjang yang urean teks itu Bapak Ibu tidak usah memberi kunci. Nanti ketika anak sudah menjawab, Bapak Ibu nanti akan bisa menggunakan fasilitas tinjau jawaban untuk memberikan skor pada jawaban anak tersebut. Kunci di situ. Sudah jadi soalnya? Soalnya secukupnya ya Pak. Sudah Pak. Cukupnya aja, tidak usah banyak-banyak. Yang penting bisa Sudah, aja, Pak. bisa dulu. Yang penting bisa dulu. Ya, Pak. Nah, sekarang misalnya soalnya sudah gitu ya, sudah. Nanti bisa ditambah lagi Bapak Ibu. Bisa ditambah lagi. Misalnya kita sebelum kita kirim, kita tentukan tema. Di atas itu kan ada tema ya. Di kanan atas, sampingnya bagikan atau satu kan ada tulisan tema. Kita bisa ubah temanya, Bapak Ibu. Temanya bisa kita ganti. Kita juga bisa menambah tema yang lain ya dari Bapak Ibu gambar ya. Nanti kita bisa sesuaikan Bapak Ibu temanya. Kemudian kita sebelum kita share juga kita bisa preview nanti seperti apa soalnya Bapak Ibu. Nah, ini preview soal yang kita buat tadi. Nah, jawabannya teracak Bapak Ibu. Ya, teracak ini preview soalnya. Kalau sudah ini di komputer, kalau ini di HP, muncul di HP, nanti previewnya seperti ini. Ya, muncul soal yang ada di HP. Nah, ini di HP. Kemudian kalau sudah oke, kita klik kembali back, gitu ya, klik kembali back. Nah, di situ nanti Bapak Ibu kita akan kembali ke soal. Nah, sebelumnya kita harus setting Bapak Ibu. Kita setting, kita klik titik 3 di samping kanan atas ya di bawah nama profil Bapak Ibu. Ketemu titik 3 samping tulisan share atau bagikan. Ketemu. Ketemu, Kita Pak. klik, kemudian kita pilih setting atau pengaturan. Pengaturan yang pertama, Bapak Ibu nanti bisa mengatur ya, apakah kuis ini nanti nilainya otomatis muncul atau tidak. Ya, di sini ada opsi untuk kuis, tampilkan hasil otomatis. Mau otomatis muncul atau tidak. Kalau tidak ya kita klik digeser aja. Berarti kalau tidak otomatis anak tidak tahu nanti nilainya berapa. Kalau otomatis muncul selesai mengerjakan kirim, anak akan tahu nilainya berapa. Itu yang pertama. Yang kedua, adalah siapa yang dapat mengisi formulir ini. Who can fill this form? Ada dua pilihan. Anyone, siapapun, sama only people, atau hanya orang tertentu. Nah, kita pilih yang anyone, Bapak Ibu. Kenapa kita pilih yang atas, yang siapapun atau anyone? Karena anak-anak kita itu belum punya akun. Kalau kita pilih yang bawah, only people, atau hanya orang di organisasi saya, only people in my organization, maka yang bisa mengerjakan ini hanya yang mereka punya akun. Karena nanti mereka akan diminta untuk login. Sehingga kita pilih yang atas, siapapun. Kita pilih yang atas ya, yang anyone. Anyone with the link can fill this response ya. Ya, anyone with the link can respond. Kita pilih yang anyone. Nah, kemudian Bapak Ibu, kita bisa setting. 5 tanggapan selalu kita centang ya. Kita bisa setting. Soal ini mau dikerjakan kapan? Tanggal berapa, jam berapa kita bisa setting.
selesai tanggal berapa, jam berapa juga kita bisa setting, Bapak Ibu. Jadi kalau mau buat ulangan ini, ya buat ulangan, ya misalnya besok nih mau Bapak Ibu mau ulangan akhir semester nih, ya ulangan akhir semester, UAS atau PAS. Nah, Bapak Ibu bikin soal. Nah, ini jadwal itu jam 8 sampai jam 10. Maka Bapak Ibu bisa setting. Nanti pas tanggalnya itu, jamnya pilih jam 8. Nah, nanti tanggal selesai sudah setting, tanggalnya sesuai jadwal ujiannya sampai jam 10. Maka walaupun linknya nanti ada link yang diberikan kepada anak itu sudah dapat linknya sebelumnya, tapi anak baru bisa mengerjakan pada tanggal dan jam yang ditentukan. Sebelum tanggal jam itu tidak bisa. Kemudian pada tanggal selesai, ketika tanggal jam selesai, misalnya jam 10 selesainya, anak jam 10 itu belum kirimkan jawaban. Maka nanti ketika lebih dari 1 menit saja, anak itu sudah tidak bisa kirim jawaban. Artinya sudah ditutup linknya. Anak itu nilainya akan 0, Bapak Ibu. Ya, akan 0, tidak bisa kirim jawaban. Yaitu fungsinya tanggal mulai, tanggal selesai. Kemudian yang terpenting Bapak Ibu juga ini adalah tadi kita sudah acak opsi. Sekarang kita akan acak pertanyaan. Ada shuffle question, acak pertanyaan. Nah, di acak pertanyaan ini Bapak Ibu ada 2 pilihan. All question, semua pertanyaan, atau lock question, kunci pertanyaan. Kalau all question, semua pertanyaan berarti termasuk identitas akan diacak Bapak Ibu. Artinya nanti nama, kelas, nomor presensi akan ikut teracak. Bisa jadi nanti akan di bawah namanya, soalnya di atas. Sehingga karena di atas tadi ada identitas siswa, kita pilihnya bukan all question, tapi pilihnya lock question, kunci pertanyaan. Nah, yang kita kunci apa? Nomor 1 sampai nomor 3. Artinya kalau terkunci, nomor 1 sampai nomor 3 akan tetap di tempatnya, sediakan nomor 4 dan seterusnya yang soal tadi akan diacak. Itu caranya untuk acak pertanyaan. Jadi jangan pilih all question, pilihlah yang lock question, yang kedua, kunci pertanyaan. Sesuaikan pesan terima kasih. Nah, Bapak Ibu, kita bisa menyesuaikan pesan terima kasih di sini. Jadi, kalau biasanya kita kirim form begitu kan ucapannya terima kasih. Kita bisa menambahkan ya. Bisa menambahkan ya kalimat yang lain misalnya salam sehat ya, tetap di rumah ya. Salam sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Nah, ya, salam sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Jadi nanti setelah mereka kirim akan ada ucapan thank you, terima kasih, salam sehat, tetap di rumah, jaga kesehatan. Kita bisa menambahkan kalimat itu. Nah, nanti yang notifikasi ini tidak usah dicetak saja. Kalau kita centang nanti akan ada banyak email yang masuk ke email kita kalau ada yang menanggapi. Nah, kita settingan sudah selesai. Ya. Nah, untuk tanggal mulai, tanggal selesai, untuk latihan ini Bapak Ibu tidak usah disetting ya, supaya nanti kita di sesuainya bisa buka. Ya, Bapak Ibu tidak usah disetting untuk tanggal mulai, tanggal selesai untuk latihan ini. Kalau nanti mau digunakan untuk Bapak Ibu silakan, tapi untuk latihan ini tidak usah disetting tanggal mulai, tanggal selesai supaya kita bisa buka. This way. Pengaturan sudah Bapak Ibu, sampai pengaturan ada yang ditanyakan silakan. Sebelum saya lanjut berikutnya. Untuk log question tadi gimana, Pak? Acak pertanyaan, log question. Ya, untuk acak pertanyaan, Bapak Ibu pilih yang log question. Nah, karena ada nomor 1 sampai nomor 3 tadi kan identitas anak. Ya,